Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Imam Al-Ihsan dalam materi penjas orkes. Oke, kita ke materi jalan cepat kelas 11. Ya. Di materi PJOK Kurikulum 2013. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap fit untuk menjalankan semua aktivitas. Oke, hari ini kita ke materi atletik. Ya, tepatnya adalah jalan cepat seperti yang ada di layar kalian. Oke, langsung ke materi saja. Jalan cepat, ya. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama melangkah, kaki yang bergerak maju harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Dari sini anak-anakku semua, jadi intinya di jalan cepat ini adalah seperti orang berjalan pada biasanya, bukan berlari. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau berlari itu ada langkah yang kedua kaki melayang di udara. Kalau di jalan cepat tidak ada. Kaki harus bergantian saat menyentuh tanah dan saat melayang. Jadi tidak boleh kedua kaki itu hilang kontak dengan tanah. Ya. Jadi ada saat dua kaki itu bersamaan menapak di tanah, kemudian satu diangkat. Ya, sebelum kaki belakang diangkat, yang pertama diangkat harus sudah menyentuh tanah baru bergantian, ya. Nah, inilah namanya jalan. Kenapa kok jalan cepat? Karena perlombaan ini adalah nomor perlombaan yang dihitung waktunya. Ya, ada jarak tempuhnya. Maka yang tercepat adalah yang menang. Maka dinamakan jalan cepat. Oke ya, sampai sini. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya, ya. Yang pertama adalah start. Startnya apa? Ya, startnya adalah start berdiri. Ya, start berdiri. Bagaimana startnya? Ya, cara melakukannya adalah pertama, jalan cepat jelas menggunakan start berdiri. Ya, sikap bersedia dengan berdiri di belakang garis start. Selanjutnya, ketika petugas memberikan aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang dan kaki lainnya digerakkan ke depan. Ya, posisi masih di belakang garis start. Untuk posisi lutut ditekuk, rileks, ya, posisi siap. Posisi lengan bagaimana? Posisi lengan juga siap, ya. Siap seperti mau berjalan. Bukan siap posisi baris tidak, tapi siap ketika mau berjalan. Ya, salah satu tangan di depan, salah satu tangan sedikit ke belakang, kemudian menekuk sedikit. Posisi badan lurus dan agak maju ke depan, sementara kedua tangan berada di sisi tubuh dalam rileks. Ya, rileks tetapi tidak
dalam arti santai tidak, harus siap ya. Kemudian berat badan ditumpukan ke kaki bagian depan. Jelas ya? Kemudian ketika petugas memberi apa-apa ya atau bunyi pistol dor, gerakanlah kaki belakang ke depan dibarengi dengan ayunan tangan ke depan bergantian. Oke, gitu ya, jelas. Ini adalah gambarnya. Ya. Ini adalah gambar dari jalan cepat bergantian, kaki kanan, ganti kaki kiri, ganti kaki kanan lagi dan seterusnya. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Langkah kedua dalam jalan cepat setelah start adalah langkah saat berjalan, ya. Caranya bagaimana? Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa langkah kaki saat jalan cepat seperti jalan pada biasanya. Cuma di sini lebih cepat, ya, lebih cepat. Langkahkan kaki kiri ke depan dengan tumit mendarat terlebih dahulu, seperti berjalan, benar-benar seperti berjalan. Tidak seperti berlari. Dalam lari cepat, yang menyentuh ke tanah adalah ujung kaki. Terlebih dahulu, kemudian bergantian. Perhatikan langkah kedua, saat tumit menyentuh tanah, dilanjutkan dengan melangkahkan kaki yang lain. Ya, kalau kaki kiri yang di depan berarti kaki kanan di belakang bergantian. Gitu ya. Ini adalah gambar di langkah. Hampir sama tadi di start, karena start juga langsung melangkah. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah langkah ketiga, yaitu memasuki garis finish. Finish dalam jalan cepat ada 3. Yang pertama adalah berjalan secepat mungkin tanpa mengurangi, tanpa merubah apapun posisi kita saat berjalan. Udah berjalan aja secepat mungkin sampai finish. Kemudian yang kedua adalah di jarak kurang lebih 5 meter dari garis finish, merebahkan posisi badan sehingga agak condong ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Jadi agak condong ke depan, ya, merebahkan ke depan, mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga adalah membusungkan dada ketika melewati garis finish. Ya, ada 3. Oke? Oke. Sekarang, iya, perhatikan ini masih ada gambar ya, garis finish seperti itu. Nah, ada hal-hal yang diutamakan dalam jalan cepat. Pertama, lutut. Ya, harus lurus saat fase menumpu. Saat menumpu harus lurus. Berarti ketika kaki di depan untuk menumpu itu harus lurus. Kemudian diikuti dengan kaki belakang melangkah ke depan. Nah, saat melangkah baru lututnya sedikit ditekuk. 2. Perkuat otot punggung dan otot perut untuk mendapatkan langkah yang semakin cepat. 3. Cegah badan diangkat terlalu tinggi. Kenapa? Karena dengan mengangkat badan terlalu tinggi ataupun kaki yang terlalu tinggi akan menyebabkan jangkauan lebih lama mendaratnya daripada yang tidak terlalu tinggi dari tanah. 4. Gerakan kaki harus berada pada garis lurus, ya, garis lurus, tidak boleh menyamping, harus lurus, ya, lurus. 5. Lakukan daya dorong penuh, gunakan gerakan lengan yang seirama dengan langkah kaki. Jadi harus seirama, ya, itu yang diutamakan. Setelah
kita mengetahui hal-hal yang diutamakan, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang harus dihindari. Jelas, yang pertama adalah jangan kehilangan kontak dengan tanah. Kenapa? Kalau kehilangan kontak, maka jalan cepat kalian akan didiskualifikasi. Kedua, badan terlalu condong ke depan atau ke belakang. Jelas ya, jangan terlalu condong. Karena apa? Dapat mengganggu keseimbangan badan. 3, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Jangan terlalu membuat berat badan terlalu menumpu pada kaki. Karena apa? Karena akan membuat berat langkah kaki, ya. Jelas ya? Oke. Yang keempat adalah mendorong titik gravitasi menuju jalur yang zigzag. Tadi jelas ya? Ada hal-hal yang diperhatikan, harus lurus, ini jelas. Kita tidak boleh mendorong atau membuat jalur yang zigzag. 5, langkah terlalu pendek. Postur tubuh berpengaruh dalam kecepatan jalan cepat. Yang langkah pendek biasanya akan kalah dengan langkah yang panjang yang badannya punya postur yang tinggi. Maka dengan posisi atau anatomi tubuh yang sama, yang seimbang, langkah pendek akan kalah dengan langkah yang panjang. Gitu ya? Ya. Itu anak-anak sedikit mengenai jalan cepat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.